Nah, ini kayak coba lihat yang ini nih. Baju. Kita kasih solusi. Gema Prawoto, Bapak Fashion Nasional. Kenapa gue hadirkan di sini? Karena memang lu cocok banget untuk ngebahas Citayam. Waduh, apa tuh Pak Citayam? Yang lagi rame tuh ya. Lu kan bisa dibilang apa ya? Fashion lu paham, insya Allah. Lu kan fashion blogger, fashion enthusiast, ya kan. Nah, gue pengen ngajak lu untuk downgrade dikit lah, jangan terlalu main di atas banget. Karena gue pengen bawa lu ke ada apa sih sama Sudirman sekarang nih? Ada apa sih sama SCBD sekarang? Kok bisa-bisanya? Apa SCBD arti sesungguhnya apa? Yang benar. Sudirman Distrik apa? Central District Business ya. Iya. Sudirman Business Central apa? SCBD Anda nggak mau bantu cari? Hah? Diem doang nih, Aldan. Kan tinggal bilang SCBD adalah Sudirman Central Business District bukan sih? Coba di mic, coba gimana? Apa? Sudirman Central Business. Tuh kita kalah. Oh, bener dong. Kita kalah sama orang Depok. Kita sendiri yang tinggal di Jakarta aja kita kagak tahu. Sudirman Central Business District. Tuh. Sekarang jadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Men. Lu Anda nih merusak Enggak dong, Pak. Bukan, maksudnya bukan merusak dengan hadirnya mereka ada di situ, tapi merusak nama yang udah bagus-bagus. Ya, Citayam, Bojonggede juga bagus sih namanya. Maksudnya kan berubah yang tadinya yang pada umumnya begini jadi begini. Menurut lo mereka gimana? Ganggu gak? Pertanyaan gue kan langsung nusuk-nusuk aja. Enggak lah. Huh? Buktinya perekonomian kan jadi bagus kan di sana kan? Apa buktinya? Starlink, Pak. Dari 200.000 per hari sekarang 700.000 di berita loh. Masa? Iya. Starlink, Starbucks keliling. Starbucks keliling. Yang sepedaan, kopi-kopi kering-kering itu. Oh, berarti Pak Anies Baswedan, Pak Sandiaga Uno happy juga dengan adanya mereka ya? Pak Sandi ada yang lagi ditolak tuh Pak kemarin Pak. Oh iya bener. Sama tokohnya Citayam Fashion Week ini. Roy, Bonge, JJ, Kurma. Kenapa sih nama lu Kurma? Kenapa sih gue mau tahu? Pengen tahu gue nama lu Kurma kenapa? Hah? Bebiji lu? Ya kan Kurma ada bijinya. Padahal dia perempuan kan? Cewek yang namanya Kurma tuh. Aduh. Bingung gue. Enggak, maksudnya apa ya? Nanti kita bahas gini deh. Dari visi misinya adalah mereka ini ngapain? Oke. Tujuannya. Dan mereka ini para SCBD, Citayam Gangs dan lain-lainnya itu pada kagak kerja apa? Soalnya gue ngeliat ada konten-konten wawancara katanya mereka sampai jam berapa lo di mari? Sampai pagi. Oh iya. Ada yang bilang juga sampai jam berapa lo di sini? Sampai kapan lo nongkrong? Dari sore sampai besok. Sampai besok, men. Maksud gue, oh mungkin dia jualan yang Starlink, Pak. yang sampai besok itu salah wawancara dia. Tahu. Dan ini kan berawal dari konten-konten wawancara kan. Kita ambil ibrohnya ya, teman-teman nih. Karena memang dikasih solusi ini gue pengen narasumber tuh kasih solusi kepada teman-teman semua yang lagi nonton. Apakah ini bisa mendapatkan hal-hal cuan baru atau memang ini adalah satu hal yang memang apa ya bisa dicontoh atau tidak? Yang ujung-ujungnya bisa mendapatkan solusi untuk lo bisa dapatkan ya mata pencarian apa segala macam. Itu loh tujuan gue lo. Oke. Dibahas dari mana dulu, Gem? Kita bedah dari awal banget kali ya. Kalau menurut gue nih dari gue lihat-lihat dari sosial media awal banget tuh dari konten-konten interview. Tahu gue konten-konten wawancara gue. Ada satu pasangan di wawancara, gue nggak tahu sih dia pacaran apa enggak, tapi pas di wawancara dia nggak bisa diem. Entah cewek sama cowoknya yang gini-gini nih. Enggak mas. Tahu gue. Lu udah nongkrong sampai pagi, pacaran, haram. Astagfirullah. Itu tahu gue itu kan yang viral kan? Itu banyak yang remake Pak di TikTok, di Instagram, tahu jadi gue. Lucu-lucuan, jadi komedi. Dan itu kan konten wawancara pertama yang viral. Ya, setahu gue sih itu. Artinya ada konten kreator yang mukanya face-nya kayak agak Chinese gitu kan. Belah tengah, pakai sendal hitam. Gue lupa yang awalnya tuh. Pakai kaos apa sweater hitam gitu gue lupa atau gimana. Pakai handphone kan? Iya. Mikrofonnya kan.
Terus akhirnya dari situ tuh langsung pada bermunculan. Iya. Maaf nih ya para SCBD and the Gangs yang artinya Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Kok makin kesini gue ngeliat lu makin settingan deh. Menurut gue, ini angle gue ya. Silakan koreksi teman-teman deh. Dan kayaknya ini ada yang tunggangin, kayaknya ini ada yang ngegoreng. Apa jangan-jangan investornya sama seperti ketika Indra Kents sudah masuk penjara dan orang itu bingung kira-kira mau ngegoreng siapa lagi. Jangan-jangan Bonge digoreng. Punya Alphard lo Bonge. B, plat nomornya B80 NG. Nah ini kan Lo jadi content creator berapa tahun Pak? Udah punya Alphard belum? belum. Bonge, ajarin gue. Lo belajar. Dudukin di sini nih Bonge, Roy, Ya. gitu. Rame. Bonge, Roy, semua siapa lagi? Pas Pak content creator lo dikasih solusi. Iya, cuma ya ntar deh, insya Allah ya. Kita di sini ngambil angle yang objektif teman-teman ya. Kita nggak lagi ngehina mereka. Cuma gue pengen tahu sebenarnya goals mereka apa, objektifnya apa, sehingga kok pemerintah DKI orang nomor satunya Bapak Anies Baswedan hafizahullah taala, semoga Allah jaga beliau, kayak ngebebasin aja. Dan kita belum bahas mengenai fenomenal tentang apakah mereka buang sampah sembarangan. Iya, kita bahas satu persatu deh. Iya kan, dan ternyata yang pas fashion show di catwalk Zebra Cross ini kan ada Satpol PP, bukan? Iya itu sih Satpol PP. Iya kita pakai rompinya aja. Gue nggak tahu itu terlepas bener apa enggak orangnya, tapi ya. Iya dan ini mobil kan harusnya Gem. Gue nggak tahu nih duko atas yang di sini. Gue juga pas rame-rame gini gue belum sempat lewat Sudirman lagi sih. Tapi kalau nggak salah ini kan katanya di duko atas. Terus mungkin yang deket tangga ke arah yang stasiun itu kan. Janji Jiwa di mana? Kan ada Janji Jiwa outletnya. Deket ada Janji Jiwa. Kok gue lihat di beberapa video itu ada outlet Janji Jiwa. Mungkin di duko atas itu Pak. Deket yang gedung UOB kali ya, yang turunan terowongan tau nggak, yang ada terowongan yang banyak graffiti. Iya, Blora Iya Blora itu. Stasiun Sudirman. Yes. Yang lurusannya bisa ke Taman Lawang. Oh bener dong Pak, di situ kan dia juga orang-orang Bojonggede, orang-orang Citayam kan naik kereta turun di Sudirman ya. Nah ini menarik nih. Maksud gue kalau gue dari sudut pandang gue ya, gue nggak lagi bilang dari sudut pandang Pak Anies Baswedan ya. Sudut pandang gue kan artinya mereka juga bisa memajukan transportasi yang sudah dibangun oleh beliau, oke? Nah, sehingga maju tuh perekonomian. Menurut angle gue nih, koreksi kalau gue salah. Sehingga mungkin ya sudah dibebaskan, dan yang kedua orang-orang jadi lebih tahu Jakarta, wajah barunya seperti apa. Terus yang berikutnya lagi adalah ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh para kaum komunal mereka nih, kelompok-kelompok dan golongan-golongan mereka yang memang minggir banget di Jakarta. Gue nggak tahu deh, third city kali ya. Citayam tuh kota apa sih? Itu Citayam kelurahan kecamatan sih? Udah nggak masuk di Jakarta kan? Enggak dong, itu kan Depok sana lagi kan. Iya, yang Depok ujung kan banget. Kesannya kan ya, Depok ya. Iya. Yang kalau lo naik Mio dari sini ke sana muka berdebu. Jauh banget kan? Jauh banget lah, bener. Jauh banget. Bener. Itu MSG lo gak mempan tuh mungkin. Itu yang kalau pakai sendal jepit belang. Tahu gue. Harus pakai kaos kaki. Begitu kakinya dicopot, ininya putih tuh. Kita gak lagi menghina ya guys, tapi gue lagi melihat bahwa ini ternyata sisi positif, man. Come on. Menurut gue ya, jadi hidup gitu loh Jakarta. Dan sama seperti halnya kita, kayak gue dulu tuh, kenoraan gue terjadi ketika dulu pertama kalinya ke Singapura. Ada Orchard tuh, jalanannya kan ada gunung-gunung tinggi, dan mereka gak merasakan ini di kotanya mereka. Mereka nggak merasakan ini kehadiran tentang adanya MRT. Mereka mungkin baru pertama kali naik MRT. Angle gue nanti lu tinggal bantai pakai angle lo ya bro. Nah, terus juga sehingga begitu datang ke wow Jakarta, men, inilah kota yang gue impikan. Oh, lampu di mana-mana, gedung-gedung tinggi. Akhirnya mereka foto-foto. Dan hal yang berikutnya sebenarnya gue nggak mau bahas sih, karena memang ini mungkin di luar dari syariat ya. Tapi oke lah untuk ambil pelajaran. Mereka pasti kan nyari cewek, nyari cowok. Cowok yang nyari cowok juga banyak. Come on man, gue ngeliat videonya. Ya Allah, gue ngeliat videonya di postingan temen gue, penyiar ya di salah satu Jakarta. Dia ikut-ikutan wawancara, tapi ini buat konten-konten gimmick. Namanya siapa? Gitu kan konten-konten wawancara. Tiba-tiba kayak ngapain lu di sini? Nyari cowok yang ngomong cowok. Tiba-tiba, ini outfit lo apa? Yang bilang satu Harajuku. Dia berdua nih.
Dua-duanya juga sama badannya Bandeng Presto gitu, lunak. Gitu kan. Terus ini kayak gini nih, mukanya mirip-mirip dah. Akhirnya terus dulu, ini apa lo outfitnya Harajuku? Lo apa? Terus si temannya bilang, outfitnya apa? Outfit LGBT. Outfit LGBT, men. Kirain Harajuku sama Haram Jada. Haram Jada artinya apa ya? Ya pokoknya gitulah. Nah, dari lu gimana angle bro? Lu kan selaku bapak fashion nasional nih, masuk di prep studio juga lo. Gemma Prawoto, masya Allah. Kalau gue di sini kita nggak ngehina style kayak gimana ya. Toh kita juga zaman dulu, gue lah zaman-zamannya apa sih? Kalau dulu tuh brand-brandnya pro skater, tau gak lu? Tahu gue. Kan kayak gitu-gitu. Ibaratnya gue di sini nggak mau mengomentari fashionnya bagus atau enggak. Ya itu kita punya selera masing-masing kan, punya audiensnya juga lah setiap brand juga. Terus kalau gue kenapa rame? Pertama banget pasti yang tadi yang viral itu yang interview. Terus kedua didukung sama tata kota Jakarta sekarang yang udah berubah banget kan, dari yang zaman dulu ibaratnya mungkin masih banyak pohon, terus gedungnya nggak kelihatan banget segala macam kan, sekarang direnovasi. Terus pedestriannya jadi lebih bagus ya. Trotoar jadi gede banget. Terus lihat Duku Atas sekarang kan ada jembatan yang lucu-lucu juga sekarang, ada pokoknya ada beberapa titik lokasi yang emang itu jadi wisata di Jakarta sih Pak. Terus kan orang-orang juga bingung ya. Kita kalau ngomongin ke area publik nih, kalau lo jalan-jalan biasanya kemana emang? Kalau jalan mall terus taman palingan. Tadinya kan cuma mall sama taman. Nah sekarang di tengah Jakarta dengan view gedung-gedung tinggi, terus di situ banyak jajanan, banyak tadi ya kayak Starling. Terus ya lo akses ke sana juga gampang, tinggal naik angkot bisa, naik KRL bisa sekarang, MRT udah ada. Kalau dari gua sih orang-orang yang di luar Jakarta sana ya menghiburnya tuh ya ke Jakarta ini Pak. Ibaratnya kalau orang Jakarta menghiburnya kemana sih? Ke puncak paling kan. Nah orang-orang di luar Jakarta sana kan mungkin nggak banyak ya gedung-gedung tinggi. Nah kalau di sini kan ibaratnya pusat kota, ibaratnya Jakarta nih, dengan fashion yang mereka bawa, ya ditambah yang akun-akun viral, ya udah jadilah sekarang ditambah viral, terus ditunggangi sama misalkan sama agensi dan artis-artis juga banyak bikin konten. Iya, tapi maksud gue mereka tuh yang gue lihat ternyata ada beberapa konten kreator juga bahas, mereka tuh awal-awal natural bro, memang dia pengen foto-foto, oke lah sah lah, jadi kan bangga akan kejakartaannya gitu kan, walaupun dia ada di seberang Jakarta gitu kan, pinggiran Jakarta, akhirnya mereka datang ke sini dan ternyata mungkin inilah bentuk keberhasilan Bapak Anies Baswedan. Kalau gue dari sudut pandang branding sama marketing, gue bahas nih. Kayaknya di balik ini semua ada Pak Abi deh. Soalnya gini guys, Pak Abi guru gue Pak Subiakto ini adalah dia tahu banget mengenai kaidah branding. Beliau praktisi branding 50 tahun. Nih gue nggak tahu deh, gue cocok logikan aja ya. Dulu mungkin Jakarta dikenal sebagai produk banget 1.0. Jakarta kota metropolitan. Ya oke lah begitu kan. Jakarta bersih, Jakarta macet, Jakarta banjir, itu 1.0 banget. Gue dari sudut pandang orang branding dan marketing ya. Lalu bergeser lagi ketika lu ke Jakarta, lu adalah orang sukses. Nah itu 2.0 tuh, karena ke customer. Lo kalau ke Jakarta, lo adalah orang yang memang mapan. Atau mungkin lu kalau ke SCBD, lu adalah orang yang betul-betul karir lo maju banget nih. Nah, akhirnya ke 3.0-nya adalah mungkin karena siapa? Mungkin karena Raffi Ahmad juga ada di Jakarta, karena apa segala macam. Sekarang Jakarta jadi 4.0 men. Sama kayak iPhone. Keberhasilannya evangelis. Jadi orang rela dengan videoin ke kaca gitu di kamar mandi Grand Indonesia dengan bilang, HP gue iPhone, HP lo apa? Tahu kan lo? Gitu-gitu kan. Sempat rame tuh. Rame tuh yang begitu-begitu tuh. Ntar kameranya ditongol-tongolin tuh kalau bisa tuh. Ntar 3, kalau bisa tambah lagi 2 sini nih. Jadi 5 kamera. Ya kan, nah kayak gitu-gitu. Sehingga Jakarta sekarang jadinya ketika lu datang ke Jakarta, lu jadi siapa? Balik-balik di Citayam, di kampungnya, dia, wih men, lu nginjek aspal Jakarta ya. Udah sukses ya? Belum. Gimana tuh menurut lu? Ini gue juga coba observasi ya, apa sih yang ada di Citayam Fashion Week. Wah, ngeri. Pas gue lihat di Instagram juga Citayam Fashion Week, langsung ada akunnya Pak. Wah. Akun Citayam Fashion Week. Dan makin kesini makin settingan gak sih mereka? Kalau yang wawancara, ini menurut
asumsi gue pribadi ya, penilaian gue ya. Bisa jadi settingan, soalnya udah kayak kalau normal, kalau natural kayak nggak sampai segitunya deh. Kan apalagi mungkin ya orang-orang Citayam yang ada di sana dan kota-kota lainnya yang di sana, dia kan mungkin tadinya nggak begitu nggak begitu suka atau nggak begitu luwes lah kalau ada di depan kamera. Apalagi nih tiba-tiba di interview gitu dengan seluwes itu, kan menjadi tanda tanya juga kan. Mungkin salah satunya kalau yang awal banget, yang natural, yang goyang-goyang gitu, itu mungkin gestur orang grogi dan segala macam kan. Nah cuman kalau makin kesini kan ada yang gendongan lah, nggak mau lepas lagi di interview. Si JJ itu kan, kita ngambil ibrohnya teman-teman nih. Itu pernah ada gue dapet satu cuplikan gitu juga. Itu mah udah setting banget. Kelihatan JJ. Maksud gue, lu ngaji apa ngaji? Maksud gue, coba deh daripada lu buang-buang waktu gelandotan katanya. Sampai kapan lu ngelepasnya? 24 jam. Come on, Ben. Gitu. Coba lu pakai syar'i yang bener-bener deh. Buat dia aja nih gue kasih tahu nih buat lu tampilan lebih menarik, coba deh lu pakai saza hijab buat JJ nih, biar tampilannya lebih bagus. Lu nggak buka-buka aurat, lu nggak lagi pahala. Gue khawatir lu nantinya, ya nggak tahu ya, mudah-mudahan lu tobat gitu kan. Gue nggak menilai dosa-dosa lu, enggak, udah lu sendiri yang ngurusin. Tapi maksud gue, lu lebih bagus pada penampilannya itu ditutup auratnya. Betul. Apalagi biar lebih komplit. Lu pakai nikop, lu bayangin JJ pakai nikop tuh gak? Sama kurma. Wah. Iya dong. Iya bener. Kurma. Emang kurma beneran namanya kurma ya? Itu dia tuh. Penasaran, gue pengen lihat fotokopi KTP-nya. Iya bener. Jangan-jangan JJ nama KTP-nya Takjil. Wah, lu jalan bareng jadi bukaan tuh. Seger dong. Iya kan? Nih ya, buat lu pada nih. Buat lu pada cewek-cewek yang ada di Citayam Fashion Week, di luar yang gak hijab deh. Gue cuma mau nasihatin lu pada. Gue gak lagi bilang lu, gue gak lagi justifikasi apapun, itu tuh pilihan lu. Tapi kalau versi gue lebih baik lu tutup tuh aurat. Jadi ketika lu jalan-jalan ke sini, lu tidak mengumbar dan khawatir dosa jariah. Wahai para wanita-wanita dan para ukti-ukti, masya Allah nih, gue kasih tahu. Kalau lu pakai saza hijab, biasanya lu kalau pakai nikop ribet gak sih? Kok gue sih, Pak? Istri gue. Istri lo, sorry gue lupa namanya. Ribet tuh kalau ngiket-ngiket. Istri lo maksudnya ribet kan? Misalnya lo lagi pengen keluar, kan lu kan pasti menjaga kan biar istri lo nggak dilatin, lu dayuth, maksudnya nggak dilatin sama cowok-cowok apa segala macam kan? Lu cemburu kan? Cemburu dong. Ribet kan? Ribet. Biasanya gimana? Yang lo tahu nikop? Kalau nikop ya cadar. Ya, cadar itu biasanya diikat pakai tali udah, Pak. Di sini ya kan? Dia ya gabung sama itu cuman ribet ya, nggak bisa buka tutup ya kalau ngegabung ke sama mukenanya, mukena apa namanya, bajunya khimarnya apa segala macam kan, ribet kan. Nah ini gue kasih tahu sama lo, buat JJ, Kurma, siapa lagi sih, Christine, sampai gue apalin tuh nama-namanya. Christine ngerti? Pio. Bukan Islam. Gue nggak tahu. Lu kebiasaan lu jangan justifikasi. Siapa tuh dia Muslim. Oh namanya. Itu gue nanya. Gue takutnya kita udah ngasih ini pakai ini, tapi iya pokoknya buat Muslim, buat Muslimah, buat Muslimah. Nih gue kasih tahu ya. Sekarang pakai nikop itu udah serba praktis. Tuh udah nggak perlu iket-iket lagi. Tuh saza hijab tau nggak lu? Jadi tinggal, nggak mungkin gue praktekin dong, kan nggak boleh. Rasul kita ngasih tahu ke kita bahwa kita jangan menyerupai atau mungkin berpakaian seperti wanita. Tapi mungkin kalau buat contoh doang nih, edukasi itu tinggal zelek doang masuk nih kepala lu. Gampang gitu ya. Kayak masker ya. Iya. Tuh ini lagi apa namanya, nggak panas bahannya, pegang nih. Saza hijab. Ini lembut banget ya. Iya lembut kan? Cocok nih tuh buat lu pada yang jalan-jalan di sini, daripada lu nantinya misalnya yang cantik jadinya kena fitnah para cowok-cowok lagi fashion tiba-tiba ngeliatin wah kena fitnah, kan kesian nih lu tutupin nih. Karena cantik lu cuma buat ya orang-orang yang lu sayangin, mahram lo apa segala macam nih. Ya, saza hijab kalau pakai yang seperti ini solusi banget nih. Ini gua kasih solusi buat lo nih teman-teman. Ya, ini adalah cadar instan anti ribet tanpa ikat. Tinggal slup langsung beres. Tuh, nih. Simpel. Gue kasih nih buat bini lo. Wih, masya Allah. Jazakallahu khairan. Wah iya, satu. Berapa bini lo berapa? Satu Pak, satu. Oh ya udah. Ini jangan dipakai sama yang cowok-cowok ke cewek-cewekan ya, nggak boleh ya. Yang ada di sini. Dong. Iya, kan itu viralnya banyak banget yang begitu-begitu Pak. Tulang lunak Pak. Masya Allah, subhanallah. Iya bener. Menurut para tobat dah. Ya kita bahas lagi nih ya. Bahas lagi gimana. Iya, jadi Starling juga katanya lagi naik ya.
Masya Pendapatannya? Allah, itu pas gue baca beritanya, alhamdulillah sih ya. Ibaratnya ya dengan viralnya ini ada UMKM yang maju lah ibaratnya, yang berdampak, impactnya masuk ke dia gitu, bagus gitu. Nah ini coba kita lihat beritanya tuh dari financedetik.com. Tuh naik 3 kali lipat. Bonge CS, nih Bonge itu yang gondrong itu kan? Yes. Yang katanya Bonge ganteng banget, gitu-gitu kan? Dari yang mana? tadi pakai Alphard Pak, yang bapak kalah itu mobilnya. Gantengnya di mana sih? Bonge CS bikin dukuh atas ramai. Cuan Starling naik 3 kali lipat. Gox, berapa sih Starling? Lu beli goceng ya? Goceng kalau salah deh. Sehari berapa penjualannya? Kalau 200 berarti berapa tuh? 50 ya? 200 apa? 200.000. Oh 200 berarti 200.000 iya. Berarti ya segituan lah ya, kurang lebih lah. Sekarang di berita ini 700.000 sehari. Dari 200.000. Dari 200 ke 700. Cuanisasi nih abang-abang Starling nih. Berdoa mulu kali ya biar fashion mulu kagak pulang-pulang. Kata abang-abang Starling, fashion mulu lu yang gempor bodo amat dah, yang penting gue dagang. Iya kan? Ini di mana aja, Bro? Oh, ini gue tahu nih. Ini gue tahu. Yang ini nih. Ini tuh kalau lo dari arah air tuh apa namanya? Kayak mata air, pompa air yang Manggarai rel kereta. Yang sekarang bandara ini kan, kereta bandara itu. Bukan deh kayaknya. Lo kalau dari arah Pasaraya lurus terus yang mau ke arah gimana jelasin ya, Sudirman. Nah ini ke kanannya Sudirman nih. Ini ke kanan. Sangrila. Iya, Sangrila, kan? Hotel Sangrila. Emang di situ Pak, yang tangganya itu, yang ke bawahnya itu kan di situ nyambungnya dia dari yang Sangrila itu depannya, dia nyambung ke bawah ke Sudirman, ke GI itu arah Bundaran HI. Dan pertanyaan gue, ini mereka tuh benar-benar di pinggir jalannya banget ya? Di trotoar sih, kan trotoarnya sekarang gede Pak, gede banget. Dan kan banyak kayak jembatan-jembatan yang dibikin sama Bapak Anies tuh, kan banyak jembatan-jembatan, terus ada kayak skatepark mini gitu kan di sana yang di nggak tahu gue, emang itu. Iya. Bagus banget kan sekarang. Semenjak saya udah ke Cibubur, saya udah tidak mengikuti lagi. Makin jauh ya. Kalah gue mau Citayam ke Jakarta, gue ke Cibubur. Di mananya jadinya persis di pinggir jalan gede itu protokolnya. Kalau dilihat dari yang berita pertama sih kayaknya di situ ya. Gue juga belum kesana sih. Ini masih kayaknya. Cuman kalau seramai ini pasti kan di sepanjang jalan Sudirman kan orang juga foto-foto. Gue pun dulu sampai sekarang pun kalau emang pengen foto yang kelihatan cityscape-nya gitu, ya pasti ke Sudirman. Cuman dulu belum seramai ini, belum ada viral si Bonge dan lain-lainnya ini. Oke. Bonge, Roy. Ya Roy dulu deh. Roy kenapa nolak beasiswa Pak Sandiaga Uno? Itu. Roy nolak ini beasiswa disensor ya, dari, ini yang ada cewek-cewek itu disensor ya? Apa? Dari Roy nolak beasiswa dari Bapak Sandiaga Uno, katanya mau fokus bikin konten. Ya. Jadi influencer Pak, dia Pak. Mungkin mau jadi influencer, selebgram gitu. Ya konten creator lah. Oh jadi pengen fokus kayak Bribtu Norman. Kan dia bukan polisi Pak. Enggak, maksudnya keluar bela-belain untuk jadi konten kreator. Tunggu, berarti dia udah nggak sekolah apa gimana ya? Gue juga pas gue baca-baca sekilas ada yang udah putus sekolah, siapa gitu salah satunya. Cuman gue nggak tahu ya, klarifikasi aja kalau salah ya. Kok nekat sih? Nah tuh mungkin dia ngelihat momen sih Pak ya. Gue kalau sebagai orang tua mungkin kayak lo nih, kalau ngelihat anaknya pasti pengennya jangka panjang kan, kayak pendidikan segala macam. Itu ibaratnya kalau mau jadi content creator bisa, tapi ya pendidikannya juga harus didalemin juga. Jadi biar balance. Nah kalau ini gue nggak tahu dia kelas berapa atau masih sekolah atau enggak. Cuman dia udah nolak, pengen fokus bikin konten ya. Mungkin dia pengen serius aja jadi content creator sih Pak. Kan itu content creator kan banyak yang sukses juga kan sekarang kan. Dan dia yakin kalau dia sukses ikhtiarnya. Wah, semoga sukses lah semua pilihannya begitu. Tapi orang tuanya gimana tuh ya? Kalau itu kayaknya sayang gitu. Keluarganya atau gimana? Atau siapanya? Ya mungkin gitu. Orang tuanya udah happy kali ya, karena yang penting Bonge sama Roy udah bisa nginjek trotoar di Sudirman. Ya mungkin kan, karena memang salah satu impian juga orang-orang di luar Jakarta pengen banget dia mencari atau mengadu nasib di kota Jakarta. Tapi pertanyaan gue, mereka ngadu nasib nggak? Mereka tuh ngapain sih kan di sini? Nunggu datangnya konten kreator, nunggu diliput ya? Bisa jadi nunggu diliput atau dia
mungkin ya habitnya nih sekarang nongkrong bukan mau ngobrol Pak. Ibaratnya ini kan nongkrong kan bisa sampai ratusan orang, ribuan orang buat audio outfit ya kan. Wah, Kerenan mana nih outfit lo sama outfit gue. Siapa tahu ingat kan dulu ada konten berapa harga outfit lo. oh iya sih itu tuh gue lupa tuh. Yosi ya Yosi. Iya, itulah. Yosi ya. Heeh. Dia juga Oh. kemarin kesana Pak. Gue lihat kalau nggak salah dia kan Citayam lagi rame nih. Dia ikut kesana. Banyak kok konten kreator yang kesana. Ngapain mereka pansos? Justru malah orang-orang Ya, Jakarta iya. yang pansos sama para Citayam ini. Memanfaatkan momen aja sih, kan lagi rame, jadi ya banyak kesana gitu. Dan gue ngeliat dari sudut pandang bisnis lagi nih bro. Boleh. Ini menarik nih. Lu dari sudut pandang outfit, fashion, konten gitu kan. Kalau gue dari sudut pandang segi bisnis lah misalkan. Kalau gue ngeliat dari properti di Citayam, kayaknya bakal fluktuatif naik meninggi deh. Kenapa? Karena jadinya kan dengan adanya seperti ini Citayam viral. Citayam sih. Tulisannya Citayam ya. Citayam. Cuma Citayam ya. tulisannya sih Citayam Ya oke lah, gue Citayam pakai sajamannya gue aja ya. Gue biasa Citayam. taunya Citayam gitu ya. Sama kayak Tangerang atau Tangerang gitu Iya, kan. betul. Oke, Citayam jadi naik gak sih valuasi kotanya? Bisa jadi rumah-rumah pada mahal dong Pak. Lah iya. Soalnya kan sesuatu yang Properti, memang demand-nya tinggi, artinya orang jadi pengen lebih tahu mengenal bahwa ini lagi rame apa sih? Kan pasti kan Iya. pebisnis atau mungkin investor yang biasanya bikin rumah, bangun rumah ditinggalin dikontrakin, itu kan dia invest kan. Lo beli rumah buat apa deh? Buat invest misalnya kayak gitu. Iya. Nah itu kan jadinya kan mereka jadi pada pengen tahu. Yang tadinya mungkin gua nggak tahu, kayak kemarin waktu kita ke Jogja, Aldan ikut kan ya? Kita ngelewatin tol itu beberapa nama-nama yang lucu-lucu tuh apa ya sih? Aduh, Kerapiak nih. Kayak nama daerahnya kayak udah ringkih gitu. Takutnya masuk mobil Alphard ambles gitu. Bawaannya kan begitu, kita kan takut kan. Kerapiak gitu takutnya. Kayak bukan kota gitu, kayak tisu basah. Enggak familiar lah ya. Khawatirnya kan begitu. Tapi bagus, Masya Allah tuh nama daerahnya Kerapiak. Mungkin kehidupannya, perekonomiannya. Tapi yang dimaksud di sini kan orang-orang jadi tahu Citayam gitu. Ya. Menurut lo gimana? Ya bisa sih menurut gue dari segi bisnis pasti bisa ada efeknya sih Pak untuk si nama Citayamnya apalagi nama besarnya aja kan sekarang Citayam Fashion Week, padahal orang yang di dalam di sana kan banyak yang dari Bojonggede, Bekasi mungkin segala macam, cuman nama besarnya tuh Citayam gitu. Menurut gue sih ya bisa jadi ada efeknya juga sih untuk bisnis-bisnis di Citayam tersebut. Bisa jadi pembangunan di Citayam nanti kayak Jakarta juga. Iya kan? Bener. Jangan-jangan menara-menara yang ada di sana tuh pada pindah ke Citayam. Menara apa nih? Yobi, Waduh. Menara BCA. Menara Eiffel. Nggak ada, itu kan di sono. Iya kan, nah maksudnya pada pindah ke sana. Iya kan, nah dari segi outfit bro, lo kan paham nih mengenai outfit apa segala macam. Mereka tuh pada pakai KW nggak sih? Menarik nih. Kalau KW atau enggak tergantung nih, kita bisa lihat mungkin harus ke sana ya. Cuman kalau gue lihat dari konten-kontennya ada brand lokal, gue boleh sebut nama brandnya nggak? Boleh. Bis apa gitu kalau nggak salah. Bis tuh apa sih? Bis Baru apa gimana? Beas gitu tulisannya. Ya, BEAST gitu. Gue juga baru tahu sih. Bis tuh apa? Sama si ini Bang Isar tuh, dia campaign stop pakai KW di Citayam. Jadi dia menurut gue sih ini campaign bagus banget ya. Jadi kan orang-orang Citayam sana, orang-orang yang di Sudirman banyak yang pakai sepatu KW segala macam. Ya banyak lah pasti. Nah itu dia campaign bagi-bagi sepatu gratis. Ibaratnya lo stop pakai sepatu KW, sini tuker sama sepatu lokal brand original. Wih, Keren ya, momennya dapat banget. momen banget Itu tuh. di video gue dengar orang-orang yang di Sudirman, bang sepatu gue KW bang. Ya jadi blunder dong kalau ada yang ngaku-ngaku gimana? Kan emang ya kalau dia kan ibaratnya mungkin kapasitas finance dia sedikit dan mungkin knowledge dia terhadap lokal brand kurang paham banyak lah ibaratnya. Nah dengan produk lokal brand yang murah ini dan berkualitas, ya pasti kan dari sisi edukasinya, si bocah-bocah ini jadi tahu kan, oh besok-besok gue kalau beli sepatu daripada beli KW mending gue beli lokal brand. Oh, ya kan? iya. Banyak lagi brand-brand lokal brand yang sekarang udah keren banget ya. Bener-bener, apalagi visi misi kita kan adalah kalau dikasih solusi ya untuk bantuin UMKM kan. Betul. Apalagi UMKM Muslim itu agar tetap maju apa segala macam. Ya juga ya. Mereka bela-belain pakai Reebok, Nike, Adidas. Tapi ternyata KW. Sayang banget ya. Mendingan beli local brand Betul.
harganya paling beda gocap gitu kan. Bahkan bisa sama atau lebih murah, Pak. Tapi asli. Gue punya kok sepatu slip on lokal brand. Gue kalau beli sepatu yang di mall-mall misalkan di slip on nih bisa 5,5, 600. Itu di lokal brand cuma 150.000, Pak. Oh iya kan. Masih awet sampai sekarang. Lah iya. Bener, maksud gue lo terbebaskan juga para SCBD KW ini kan. Nah, SCBD KW kan berarti kan harusnya Sudirman Central District, Business District. Tapi jadinya Sudirman, Citayam, Bojonggede sama Depok kan. Gitu. Nah, maksudnya jadinya apa ya? Lo jadi nggak dosa juga. Lah sekarang gini, lo nge-KW-in produk Adidas, Nike. Emang Adidas, Nike ridho? Iya kan? Tapi kan bang, itu kan bukan brand muslim, brand non muslim. Sama aja. Ini kan bukan perkara masalah begitu. Terlepas dari hukumnya nih, kalau pakai barang KW tuh biasanya tuh malah jelek bang, kayak katro gitu lah. Soalnya kalau dari produknya itu biasanya kalau yang KW itu dari shape-nya, dari jahitannya tuh jelek. Kelihatan nih. Kayak apa ya? Kalau gue sih ngeliat dari shape-nya deh. Yang nggak profesional gitu, ada yang kayak panjang banget lah, gimana, terus jahitannya aneh, warnanya aneh, bahannya aneh. Padahal lo dengan harga yang sama ibaratnya 200-an deh, 200 tuh lo bisa dapat sepatu lokal brand tuh udah banyak pilihan dan banyak juga dan bagus juga. Sayang banget kan. Bener. Maksud gua ya apalagi kalau yang terlalu fatal gitu. New Balance NB gue pernah lihat BN main kebalik naruhnya. Loh, bener. Maksud gua yang itu yang fatal-fatal itu yang bikin ngantuk kali ya Pak ya. Yang bikin ya bener kurang fatigon tau kalau yang bikin. Jadi kayak lemes banget pasti. Itu bahaya kan. Maksud gue jadinya misalnya Nike centang ya kan, terus jadi disalah-salahin jadi X kan, mungkin gara-gara kan Adidas jadi Adiolas apa? Iya kan? Adiolas. Jadi dipepet-pepetin Adidas ADI-nya ditempel tuh, oke Adi sama-sama Adi. Harusnya kan Das. Ini Olas men. OLASL ketemu dirapetin, jadinya kan kelihatannya kayak Adidas. Kalau enggak Balenciaga ya. Kalau itu fatal. Oh iya, harusnya Balenciaga. Orang Batak tuh. Temennya si Naga. Oh iya, maksud gue kayak gitu-gitu tuh. Iya kan, dan kenapa mereka template sih gaya-gayanya hitam putih gitu dan hitam dombrang-dombrang. Gue liatnya ini ya kayak style streetwear gitu ya, kayak lokal brand gitu. Kalau gue sih dari sini karena misalkan banyak nih yang pakai brand-brand KW, seharusnya lokal brand apalagi yang audiensnya mereka nih bisa lebih jor-joran lagi kan untuk edukasinya pakai barang original segala macam untuk si produknya mereka sendiri. Dibanding dia ya itu beli KW gitu kan, sayang banget. Iya bener. Dan template-nya ada nggak foto-foto yang lain? Rata-rata pakai baju kegedean tuh biasa kayak gitu. Iya gitu. Sekarang kan lagi zaman oversize kan. Oh. Lagi zaman oversize. Cuman biasanya kalau oversize ya cuttingan oversize Pak, bukan kayak gini. Ya nih kalau yang ini cuttingan oversize nih, sweater lo, hoodie lo kan harusnya kan di atas ini kan jahitannya kan, tapi lo turun ke bawah gitu kan. Lebar gitu. Tapi ini cuttingannya udah oversize. Beda sama cuttingan reguler, misalkan lo pakai size M, tapi lo belinya double XL, itu kan oversize di lo, tapi oversize-nya di sini tuh ya baju kegedean malu, tapi cuttingannya tenggelam Pak badan lo Pak. Nah kalau oversize kayak gini kan emang udah cuttingannya emang oversize bener, ya udah emang jadi profesional aja ngeliat katanya bagus-bagus aja. Oke. Coba dilihat deh, kayak mereka tuh kenapa kayak sama semua gitu dan mereka kerja nggak sih bro? Maksud gue masih sekolah nggak? Lagi libur sekolah nggak sih Pak? Ngaruh nggak sih? Bukannya kemarin hari libur sekolah ya? Oh, hari ini hari pertama kan gak sih? Banyak soalnya gue lihat banyak promo back to school. Nah itu menandakan biasanya lagi liburan sekolah, liburan kuliah. Kalau mereka anak, gue juga bingung. Hari biasa rame. Itu mereka sekolah apa enggak atau gimana? Atau sorenya atau gimana? Nah ini tuh bocah-bocah ngerokok lagi. Hei, kola apa kola? Ngerti gak sih, coba lagi deh. Iya kan, dan mereka tuh ada yang gimana? Aduh kejauhan lagi ngomong bisnis, kejauhan kali mereka ya. Dan gue nggak tahu ya. Maksud gue pemerintah kita masya Allah dengan adanya seperti ini artinya memajukan UMKM di situ berarti kan? Iya dong. Iya betul.
Maksud gue kan jadinya kan tuh lihat fashion deh. Ini siapa nih tadi, Roy? Bukan. Itu atlet Janji Jiwa bukan ya? Janji Jiwa mana coba lihat? Gue lihat. sering lihat pokoknya pas gue observe tuh lihat di belakangnya dia tuh. Iya itu Janji Jiwa benar. Tuh. Seharusnya sih, wah dia impactnya bagus juga pakai dia Pak. Nah pertanyaannya dia jajannya Janji Jiwa apa Starling nih? Kan ibarat balik lagi ke tadi nih, kayak ruang publik mana sih yang bisa diakses, ibaratnya yang gue banget ya. Ibaratnya kalau ada orang yang suka ke mall, cuman kalau ke mall kan keluarin duitnya banyak, segala macam jajannya mahal. Terus kalau ke taman gitu-gitu doang, jauh. Nah yang mereka cari kan itu gedung-gedungnya, dan di sana ada tukang Starling. Makanya kenapa Starling ini naik 3 kali lipat omsetnya. Ya mungkin gue bisa keren-kerenan outfit, jajan gue cuma keluar goceng. Ibarat gitu. Iya benar juga. Cuma promo paling kan kalau ngomong apa. Makan di sana banyak tahu gejrot, enak lah, lo main-main dong ke sana dong. Lu punya duit 20.000 buat ongkos. Iya. Buat Starling sama Proma. Ngakak sih. Buat nahan asam lambung ya. Yang penting mau bodo amat bang. Yang penting Proma. Karena memang asal dipakai badan kuat nih buat sampai pagi. Belum di interview nih. Lo pasti nungguin interview kan. Lo pasti seneng kan ada orang bawa kamera datang, turun dari mobil atau nggak dari MRT. Wah nih gue nih diwawancara nih. Pasti lo kayak caper-caper gitu gak sih? Melipir ke depan-depan biar kelihatan dan lo kepanggil gitu kan. Nah ini kayak coba lihat yang ini deh. Coba lihat yang ini. Maksud gue nah itu yang tadi gue bilang Mbak. Baju. Aduh. Kalau gue biasanya kalau mau beli baju gue lihat gue ngukur size chartnya dulu. Jadi gue aduh, kenapa tuh foto itu muncul tiba-tiba? Astagfirullah. Enggak. Gue gak lagi ngatain. Asli gue gak ngatain. Cuma maksud gue Erigo men. Erigo kan. Enggak, maksud gue ketawa gara-gara mungkin pose kali ya. Gue gak lagi shaming apa-apa guys. Please. Jangan shaming, gak boleh. Enggak boleh menghina, enggak boleh. Tapi maksud gue di sini tuh gue ketawa tuh karena memang mungkin ininya kali ya. Gue ketawa takutnya kayak ada yang narik kerahnya. Takutnya ada korban pembulian gak sih? Jangan sampai ngebully, cuman enggak, itu korban pembulian kayak ada yang narik itu kerahnya. Turun banget. Itu yang tadi gue bilang sih Pak. Kalau ini kita ngomongin fitting ya, bukan ngomongin komentarin ini orang ya. Kalau fitting baju kan ibaratnya kita ngukur juga kan panjang badannya berapa segala macam. Nah itu bikin badan lo pas, misalkan kelihatan bagus lah, kelihatan fit, kelihatan oversize tapi tetap pas. Takutnya kalau lo nggak sesuai nih, ibaratnya badan lo S tapi lo pakainya double XL, ya lo kayak pakai daster nanti takutnya. Soalnya kan ini gede banget kan. Oh tadi gue pikir malah Erigo ngeluarin edisi daster, bukan ya? Bukan ya? Atau ya ini orangnya mungkin stylenya begitu Pak, sukanya Pak. Kan setiap style orang beda-beda. Beda-beda makanya. Dia ya sukanya yang begitu, yang oversize. Coba celananya lihat. Tapi ada positif juga loh Pak, pakai baju kegedean kayak gini. Kenapa? Bisa muat sampai 10 tahun lah. Oh iya. Iya dong. Lo kayak mak gue lo. Mak gue gitu ketika gue beliin baju anak gue yang gedean lagi bang. Kenapa emang bisa dipakai PSD? Yo lo mau beli aja lagi apa? Nih itu ya, Masya Allah. Oh tapi setidaknya dia gak isbal loh digulung. Walaupun digulung juga ada ini juga sih. Apaan itu Pak? Enggak usah, bukan porsi kita. Oke, kita bahas mengenai konten dan bisnis lagi ya. Ini musiman gak menurut lo? Musiman kalau menurut gue. Serius, soalnya gue pengen ngeliat ada peluang di sini bahwa ketika gue misalnya punya brand minuman atau makanan yang memang sifatnya adalah portable, entah itu misalnya gue punya food truck buat street food gitu, akhirnya gue buka di sini, ini peluang nggak menurut lo? Sebenarnya ada orang Citayam atau enggak, Sudirman tuh udah ramai banget sekarang. Ibaratnya kalau weekend lah, itu kan ya di Bundaran HI biasanya emang udah ramai. Terus di yang tadi yang di dekat Duku Atas juga udah makin ramai. Makanya banyak outlet-outlet kan kayak Janji Jiwa gitu-gitu. Cuman emang karena isunya orang Citayam ini adu outfit dan segala macam jadi ramai banget. Ya menurut gua kalau ramai bangetnya sih musiman kayak OTD kayak gini. Mungkin ya paling kan
sebulan 2 bulan atau bahkan kurang, dan nanti bisa ganti lagi atau bisa jadi dia ganti tempat Pak, nyari tempat baru. Oh, Hunting lagi ibaratnya, gue udah puas nih, gue foto-foto di gedung-gedung segala macam, besok apalagi nanti. Iya bener. Dan gue baca komen-komennya tuh maksudnya masya Allah ya, pro kontra. Jujur, gue pengen di sini moderat, kita pengen di tengah-tengah, kita pengen objektif, kita nggak memihak mana, kita nggak menghakimi apa segala macam. Tapi kalau gue lihat itu ada yang bilang katanya lo ganggu. Ya nanti deh kalau ada komen bisa dimunculin nggak, lo ganggu, lo bikin macet mungkin. Tapi kalau gue liatin enggak, kayaknya mobil-mobil nggak ada yang keganggu ya. Ya kalau weekend karena kan sepi dan CFD juga kan makin ramai. Oh oke. Terus ada pro kontranya kalau nggak salah, ibaratnya SCBD kan terkenal sama anak-anak Jaksel atau enggak SCBD tuh kayak elit, kan? Wilayah-wilayah elit. Nah mereka misalkan ada yang bilang, wah ini nggak elit nih kayak gini, itu pro kontra di situ sih biasanya. Cuman Pak Anies udah ngeluarin statement juga sih kayak kalau nggak salah deh, ya Jakarta buat siapapun ibaratnya. Wih keren tuh baru tuh, masya Allah. Iya bener juga ya. Soalnya yang gue lihat dari pro kontra di sini adalah ada kubu yang kontra itu biasanya dua yang gue highlight. Dari sekian banyak ya, macam-macam angle-nya. Yang pertama ada yang langsung justifikasi bahwa fix lo pada nyampah dalam arti buang sampah sembarangan maksudnya. Bukan perilaku dan kelakuannya, bukan. Tapi maksudnya fix lo pasti gue yakin banget ya, dalam hati gue lu suudzon satu dan kedua lu justifikasi amat gitu kan. Belum tentu, mungkin siapa tahu dia rapi. Siapa tahu tadinya misalnya dia buang di sini, taunya dia buang sembarangannya di sini. Enggak. JJ ditunjuk jadi apa ya? Kayak duta apa bukan sih, gue lupa deh. Enggak, lu jangan bercanda. Terus lu jangan bercanda. Koreksi deh kalau salah deh. Terus dia ini jadi kayak yang nertipin barang Satpol PP atau siapa gitu petugas di sana, kayak di sini pakai masker jangan lupa, terus ya dia ngasih edukasi juga gitu. Dia ngelamar Satpol PP sekarang. Bukan. Kan dia kan viral, ibarat tokohnya kan mereka nih yang JJ Roy gitu. Itu disuruh juga sama petugas untuk bikin tertib lah, ibaratnya ini kan ramai jadi bikin tertib. Nah, gitu. Kontra yang kedua yang tadi adalah karena yang tadinya bangga, mereka yang kontra nih, gue bacain doang nih ya, bukan gara-gara gue, dan bisa jadi gue juga nggak setuju sama statementnya si netizen ini. Katanya, gue jadi nggak bangga lagi kerja di SCBD. Kumuh, jadinya kumuh. Kayak gitu-gitu. Menurut lo gimana? Ya itu, gue sih di tengah-tengah. Ya pasti kalau orang yang menjaga image dan dia kan yang elit banget kayak gitu, pasti ya kesannya ya SCBD jadi begini nih. Ibaratnya mungkin dia nilainya nggak elit kan, yang tadi gue bilang kayak dia, wah ini nggak elit nih, padahal ini wilayah elit dan wilayah favorit gue, ibaratnya gue banget nih SCBD nih. Ya pasti kan keusik juga Pak, kayak ibaratnya keusik mentalnya nggak sih, kayak satu itu, dan kedua kayaknya lo mau ke MRT atau mungkin ke halte mesti gini-gini nggak sih? Sumpek banget kan pasti kan? Pasti sih. Minggir gitu. Biasanya kereta kan kalau dari Bogor ke arah Jakarta sepi ya weekend ya. Berarti sekarang ramai juga. Oh iya. Insya Allah tuh berarti transportasinya. Insya Allah mereka bisa ngadem juga lagi abis panas-panasan mas. Kok ketawa sih? Iya kan bener kan? Tuh. Maksudnya transportasi yang udah kita punya tuh masya Allah gitu. Iya maksud gue artinya, coba kita lihat berita-beritanya deh. Tuh Citayam Fashion Week JJ Slebeu. Kenapa Slebeu ya? Slebeu tuh ada artinya gak sih Pak? Slebeu apa sih? Tahu gue. Gue tahu Slebeu gitu, gue taunya. Tahu deh. Enggak, gue nanya. Slebeu kan pada bercanda-bercanda begitu kan? Iya. Slebeu gitu. Apa sih maksudnya? Enggak tahu gue juga. Itu kayaknya dia namanya JJ Slebeu ya deh. Ibaratnya ikoniknya dia kali ya. Oh gitu. Slogannya. Masya Allah dikritik sama Pak Bi nih biasanya nih. Enggak ada value sama call to actionnya soalnya. Ditunjuk jadi duta aturan nongkrong di kawasan Sudirman. Tadi gue bilang bener kan? Ada. Iya, soalnya di SCBD tuh pasti sekarang jadinya kayak, wih, kemeja lo kemeja mas-mas SCBD nih, wih, sepatu lo sepatu mas-mas SCBD nih, parfum lo parfum mbak-mbak SCBD nih. Jadinya kan tadinya mahal. Tapi mungkin para kontra-kontra ini adalah muncul dan ya sebenarnya nggak bertuju juga sih sebenarnya komen-komen lo ya. Gue mungkin nggak setuju juga ya. Belum tentu mungkin bikin kumuh gitu loh. Dia juga kan bisa ditunjuk kayak gini kan karena viral. Ibaratnya JJ ini kan lebih viral lagi diundang sama siapa tuh? Fuji. Terus yang tadi Roy diundang sama Hotman Paris kayak gitu-gitu. Jadi tokoh-tokohnya mereka nih yang lagi viral
dimanfaatin juga sama selebritas gitulah, selebriti lah ya gitu. Jadi makin viral. Gemma Prawoto observasi ini risetnya luar biasa lu. Mau diundang ke sini Pak. Hotman Paris. Langsung gue observasi. Usai tolak beasiswa, Roy Citayam langsung bergaya bak miliarder hotel mewah. Hotman Paris the new star. Nggak nyangka juga tiba-tiba begitu ya. Coba. Berarti jangan ya buka untuk kayak semacam booth di daerah situ, enggak kali ya, karena musiman ya. Musiman sih, mungkin ya targetnya lebih ke orang-orang ngabisin weekend yang CFD gitu sih Pak, palingan Pak. Jadi, mereka bukannya tiap hari emang ya? Tapi CFD doang. Salah kayak gue nih, kayak gue pernah ngelihat udah banyak orang-orang kayak SPG kok dijualin ke sana, kan lagi rame. Mendingan kayak gitu kalau mau jualan. Oh. Jadi bukan outlet, jadi lo merhatiin Mbak SPG ya? Wah bukan. Merhatiin dari konten orang. Oh, ada jualan nih. Ada potensi pasar yang besar ya kan. Oh, dan lo hold nggak reelsnya? Enggak dong, capture. Wah. Enggak dong. Roy Citayam diundang di salah satu hotel mewah bintang 5. Tak hanya itu, ia juga bergaya bak pengacara. Outfit yang dilengkapi jas dan sepatu sesuai dengan ciri khas yang pengacara kondang. Cuma biasanya yang cepet naik takutnya khawatir cepet turun gitu loh bro. Itu dia biasanya tuh kayak gitu. Udin mana tuh, Udin sedunia. Iya. Odading Mang Oleh mana? Iya kan? Iya. Tegar mana? Gitu-gitu kan? Dia ya mungkin ya, alasannya si Roy mau nolak beasiswa, dia pengen fokus jadi content creator yang benar-benar ya ngonten tiap hari kan. Mungkin ada di baliknya ada agensi atau manajer atau segala macam yang diarahin nggak sih Pak? Kan sekarang kan gampang banget kan nyari, oh nih viral nih. Dia dijadiin kendaraan. Yes, itu. Terus akhirnya dibentuk, di-create, sehingga konten-konten wawancara jadinya berlebihan sekarang seakan-akan ini kayaknya settingan banget sih. Yang kayak gitu-gitu kan. Dengan engagementnya kan tinggi dia kan. Oh iya sih. Mungkin dia nolak beasiswa mau dapat bea cukai kayaknya mungkin. Oke, menurut lo akan kesana apa enggak? Enggak kalau gue. Kenapa? Iya, kalau gue lebih suka foto-fotonya yang clean sih Pak, nggak banyak orang di belakangnya. Jadi gue lebih sukanya ke tempat yang nggak rame. Seenggaknya kalaupun emang rame itu memungkinkan buat gue ngambil spot foto. Karena gue kalau foto ya kalau ini kan rame banget Pak, bocor kan. Udah kayak di PRJ gue nanti ini. Rame banget kan. Cari angle yang pas lah. Biasanya kalau ada biasa gue fotoin brand yang streetwear misalkan, terus gue pengen konsepnya cityscape gitu-gitu ya gue ke SCBD sih, emang nggak ada pilihan lain. Sekarang udah begini SCBD. Ya cari sepinya. Atau nggak gue minta si Roy fotoin gue. Gue mau pansos nih. Kata Roy kurang ajar, bukan lu foto sama gue yang fotoin. Apa data-data lu lagi? Gue pengen kulik deh. Ini banyak loh. Oh ada yang ini, media Jepang ikut komentar dan bandingkan sama style Harajuku. Wow. Coba deh, bener nggak tuh? Wow. Sampai ke Jepang loh Pak. Soalnya ini berita emang ramai banget Pak. Iya. Dan kita nggak tahu nanti weekend nih ada apa lagi. Orang tiba-tiba weekend yang tadi yang pertama itu yang ada runway, catwalk yang di trotoar itu kan, kalau gue sih nggak tahu ya. Mungkin nggak ada event Pak, nggak dibikin event nih jam segini mau ada runway segala macam. Jadi nature aja gitu. Ibaratnya ngalir. Ini banyak yang nongkrong terus. Tiba-tiba runway aja rame, yang nonton rame, yang itu rame. Loh, gue pikir itu ada IO-nya. Nah, gue sih nggak tahu. Cuman feeling gue sih nggak ada sih. Yakin loh? Kalau ada. Kok ada yang tertipin? Nah, pakai itu bukan Satpol PP, itu kayak cuma jaket doang ya, rompi doang ya. Nah, kalau ada IO dan segala macam kan, ya mungkin udah ke sounding juga kan. Gue sih belum lihat ya, gue nggak tahu. Terus kalau ada IO kayak gitu, kan izinnya gitu ribet kan. Apalagi masih lagi COVID kan, lagi ada lagi kan. Lah kalau gitu ketangkep dong sama Pemprov kita. Itu dia. Tanpa izin kan siapa yang ngepalanya kan nggak ada. Iya gak sih? Bingung gitu gak sih? Bubarin tapi UMKM juga gak ada pemasukan ya? Dibubarin kalau gak salah ada jam-jamnya deh Pak. Gak boleh lewat dari jam segian gitu. Gue pernah baca beritanya. Dan mereka tidur di situ ya? Enggak dong. Kan gak boleh rame-rame sampai malam di sana. Gue lupa sampai jam batasnya sampai jam berapa malam. Cuman kalau udah lewat itu dibubarin mungkin ya. Sempat ada video juga. Lo mau kemana nih? Sudirman dong. Oh, iya. Emang kenapa? Karena gue Sudirman Pride banget nih. Asik. Parah men, mantap. Nih, wow, media Jepang ini apresiasi fenomenal Citayam Fashion Week bandingkan dengan Harajuku. Harajuku tuh fashion di Jepang ya? Iya, yang ya style streetwear kali ya. Kawasan Duku Atas tuh.
katanya tuh. Katanya orang Jepang lihat tidak seperti Harajuku di Jepang. Tuh, mereka membuat jalan-jalan di Jakarta Pusat menjadi hidup sebagai fashion catwalk. Tapi emang dapat banget sih Pak. Lo bayangin deh. Oke. Ini rame fashion Citayam Fashion Week. Kalau nggak di Jakarta, nggak di Sudirman, nggak di SCBD di mana? Nggak mungkin di Citayam Fashion Week juga ya. Kalau di Citayam pasti nggak rame dong. Satu itu, dan yang kedua mungkin nggak sebesar ini trotoarnya. Dan yang ketiga takutnya becek kan. Iya. Misalnya kan karena kan di sini kan full aspal. Anda jangan ketawa. Enggak, masa takutnya kan becek kalau lagi hujan. Misalnya nggak full aspal ke tanah kena hujan becek nggak? Becek. Belum kan? Khawatir. Tapi kalau Citayam yang ada aspalnya nggak becek gitu loh maksud gue. Untung gue aman. Tuh, at Toko Fashion, could thread about thousands of young Indonesian people dressing up and making the streets of Central Jakarta. Tuh, oke. Hapsam Indonesia. Ini serius nih media Jepangnya nih yang komentarin. Bener nggak nih dari Toko Fashion asli Tokyo Fashion? Iya, setahu gue sih iya deh. Soalnya sempat rame dibahas sama akun-akun media juga. Oke, at least there are hundreds. Oke. Ini sampai masuk kampanye di Shopee gitu-gitu, Pak. Di Shopee itu ada Citayam Fashion Week apa gitu gue lihat. Wah, ini sampai gede juga ya. Ada isu juga sih. Ini fotonya lokal brand atau apa gitu dipakai sama si Shopee, tapi yang dijual bukan produknya dia. Pokoknya kurang lebih kayak gitu deh. Bisa dituntut dong Shopee. Iya, itu lagi ada masalah. Nih coba kalau dari sisi lo gimana nih? Wah, berarti kita harus bahas terus Shopee, bahas terus biar kita naik kasih solusi. Kalau dia macam-macam kita tinggal somasi men. Tuh, ini ada campaign kan tuh, racun Shopee Citayam gitu-gitu. Racun Shopee Citayam. Gimana dia campaignnya ini brandnya, tapi nggak ada izin atau apa gimana? Oh ya. Mungkin dari pihak Shopee atau apa asal rame aja kan. Oh, Citayam rame ini dibuat campaign, tapi ya mungkin fotonya ada kan. Kalau foto kan ada ini kan. Kalau dari sisi credit source bukan intelektualnya apa? Oh iya pokoknya kayak semacam hak cipta gitu ya. Hak cipta. Copyright gitu kali ya mungkin ya namanya. Gue juga nggak paham banget sih. Dan gini deh. Ini sebenarnya nih harusnya pembahasan ini awal dari segala awal tadinya karena mungkin saking serunya gitu ya. Sebenarnya tuh kenapa Citayam ya? Maksud gue maaf ya, justru gue malah dukung Citayam ya. Apakah memang Citayam itu adalah sangat minim tentang dunia hiburan? Enggak sih, Pak. Kenapa sih Citayam gitu loh? Simpelnya kalau yang gue pahamin, yang di interview deketan dikit ya mic lo. Yang di interview pertama-tama yang viral yang kayak orang yang joget-joget yang maksudnya nggak bisa diam di interview. Yang gerak-gerak itu? Ya dia dari Citayam nggak sih? Emang iya nggak tahu gue. Jadi yang di interview ditanya lo dari mana? Dari Citayam. Lo dari mana? Dari Citayam. Ada dari Bekasi kayak gitu-gitu. Jadi justru bukan yang dari Jakarta. Oh, ini pengalihan isu dari pemerintah kota Bekasi sehingga Bekasi lagi udah nggak dihina planet Bekasi. Biar ada temen gitu. Enggak lah. Enggak mungkin kan, gue nggak tahu. Akhirnya jadinya Citayam, dan Citayam juga jadinya jadi di mana-mana diomongin harga rumah. Coba cek dong harga rumah Citayam. Coba. Kita kan mindsetnya bisnis nih, kasih solusi nih. Gue pengen tahu nih harga rumah Citayam, kos-kosan Citayam. Coba yuk. Citayam tuh, yuk. Tinggi gak tuh jadinya tuh? Rumah dijual di Citayam. Buka. 400 juta bro. Dari 170. Oh iya. Itu tadi beritanya. Coba back. Tadi gue lihat. Nih. Tuh. Oh mulai. Oh enggak ada yang bukan. Mulai dari 170 hingga 400. Oke. Ini kan. Oh ada rumah ya di sana ternyata. Banyak pak. Ya, terus orang-orang sana enggak di mana? Masa enggak di SCBD? Enggak, maksud gua. Oh ada rumahnya kayak gini ya di Citayam ya, yang warna kuning. Kan gua gak pernah nemu. Gua baru tahu. Harus main aman nih. Biasanya putih. Gua ngeri Cibubur gua ntar digerus sama mereka nih. Mereka rame soalnya. Bocah Cibubur lawan lah. Biasanya putih kan. Taunya wah ada yang warna hijau ya. Maksud gua gitu. Oke, 350 juta normal ya. Belum naik kali ya. Belum kayaknya. Tanggalnya belum update atau gimana kali Pak. Iya.
Cuma ya dari nama kotanya sih jadi familiar banget. Tadi mungkin belum banyak orang yang familiar kan sama Citayam. Citayam di mana sih? Depok sana lagi kan? Iya. Grand Depok City sana lagi kan itu kan? Itu baru Citayam, Bojonggede itu deket-deketan kan? Sama Depok. Ibarat Depok. Bukannya emang gitu ya? Bukannya Bojonggede itu Parung ya? Wah, nggak tahu gue. Parung kan dari pakai GPS ya. Ciputat ke Parung tuh ada Bojonggede tuh. Itu rumah saudara gue kalau nggak salah ada daerah situ tuh. Tahu kan? Gitu, tapi ntar gitulah pokoknya lu cariin diri ya. Tuh, kan konten interview. Sekarang jadi banyak banget yang ngikutin nih konten-konten interview, konten-konten wawancara kayak gini nih. Ya. Banyak banget. Asal lo tahu tuh. Dan sebenarnya pelopornya yang kemarin waktu awal-awal yang si joget-joget itu kan. Ramai sih di situ sih. Oh, apa mungkin nggak ada Jacklot lagi kali ya? Dulu kan Jacklot kayak gini-gini kan, stylenya kan. Oh iya. Kalau ada Jacklot, pasti ramai banget kali. Ada Bang Ucok masih bikin Jacklot kok. Masih Offline-nya masih ada nggak? Yang di Senayan? Masih. Setahu gue masih. 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 Maksudnya udah offline lagi, udah bisa. Bisa. Iya bisa. Seharusnya sih ramai banget. Citayam pindah ke Jacklot itu. Bang Ucok coba dulu bikin Citayam Cloth. Sabi itu. Wih, bajunya baju kegedean hitam gitu kan? Jangan kegedean semua. Oh, kalau bisa tangannya emang gak kelihatan tuh. Kita nggak tangan nih, saking melorotnya tuh, kegedean tuh. Oke, mantep. Tapi memang ya hati-hati kalau buat para UMKM yang buka stand atau buka booth di sini karena ini menurut gue sih musiman. Iya kan. Bahayanya ketika lu udah coba nyari peruntungan viral, taunya besok-besok udah nggak rame lagi. Itu yang jadi persoalan. Mantap. Oke lah. Nanti mungkin gue pengen tahu Gema foto-foto di sini gue tantang lu gimana bro? Hah? Bisa nggak ya weekend ya? Ayo dong, gue hasil setuju gak teman-teman? Kita lihat Gema Prawoto foto di antara mereka. Gue gak ngerti, mungkin bukan foto sama merekanya, tapi spot yang memang highlight banget di sana. Oh bisa. Gue pengen tahu. Coba ya. Iya. Ya. Gue pengen tahu hasilnya. Soalnya kalau dipakai sama mereka mungkin kurang estetik fotonya. Ya. Pas lu bisa jadinya tutorial bro. Tutorial foto-foto di SCBD Sudirman, Citayam, Bojonggede. Gue kemarin baru mix and match-nya doang tuh. Itu keren tuh pose angle-angle-nya. Iya, angle-angle-nya. Keren tuh, Pak. Iya kan? Angle-angle-nya Roy. Nanti lu tinggal pakai thumbnails. Kan insight-nya jadi reach lu jadi gede juga kan? Gitu kan. Tipe-tipe foto lu tau gak sih kayak angle-angle foto yang harusnya kalau fotonya kayak gini. Iya, ada. Harusnya kayak gini gayanya agak proper jalan apa segala macam gitu-gitu kan. Gue tantang lu deh. Ntar pekan depan gue pengen tahu hasilnya seperti apa. Insyaallah. Bener ya? Siap. Tapi gayanya bener. Jangan gayanya slebel. Jangan begitu. Terus sambil mau apa lo? Mau apa? Gue mau mention si kurmanya lagi. Takutnya jiper gue Pak kalau ketemu Roy sama Bunga di sana. Waduh. Masya Allah. Dia kan auranya udah. Wih. Calon bintang lo kata Hotman Paris lo. Masa iya? Tadi kan di berita. Keren sih. Bintang 7 lagi puyer. Nah, nih coba deh kita lihat ya. Kan ada konten-konten wawancara yang lagi viral. Dia kalau di 6 pilar kategori sosmed dia pakai content conversation. Si konten kreatornya. Tapi kan yang awalnya kan sebenarnya kan ada pelopornya kan. Iya. Tapi sekarang jadi banyak banget konten kreator yang ngikutin polanya dengan pakai bermodalkan handphone aja. Terus tiba-tiba nanya-nanya gitu kan. Nama lu siapa? Main cepat gitu kan. Nah, coba kita contohin satu deh. Ini ada salah satu akun lah yang kita cari. Ternyata ada bongenya di situ. Halo Bonge. Turun. Gimana nih kabar bro? Slebeo. Nggak tuh rambutnya kenapa kayak gitu sih modelnya? Maksudnya ditarik, dikedepanin terus kayak ditantan. Biar ada volumenya Pak, kayak Jimmy Neutron gitu. Oh, ada volumenya. Tuh tutorialnya tuh. Jadi dia nggak gondrong belakang banget, tapi dia numpuk di depan sini nih. Terus habis itu dia apa? Selotip? Enggak lah Pak. Di power glue aja. Berarti kejawab ya. Berarti tujuan mereka ke SCBD itu buat adu outfit. Iya bener kata lo. Gak udah gak nongkrong bukan ngobrol-ngobrol bukan apa kali ya. Iya bener. Adu outfit udah keren-keren outfit. Iya yang penting modal tadi yang lu bilang Promah atau Milanta paling kalau kantongnya gedean. Wih turun dari Alphard Pak. Asik. Alphard bohong ya. Sekarang udah pakai Air Jordan aja Pak. Asli nggak tuh Air Jordan nih? Asli lah, dipinjemin kali. Kan dikasih, udah dikasih, kan udah jadi artis. Dipinjemin. Kesana tuh ada yang ngegoreng investor gitu bisa. Ya kesana. Ya itu kan ya, Air Jordannya, Alphardnya, jasnya, semuanya outfitnya di support lah ibaratnya. Gitu, oh kan. Iya. Bapak Sandi tuh. Oh iya, sempat ditolak Sandiaga Uno akan tetap tawarkan beasiswa ke Roy Citayam. Pak udah Pak nggak usah paksain Pak. Tuh orang menjadi konten kreator Pak Sandi. Bener deh. Maksud gue
kalau emang dia pengen jadi konten kreator yang naiknya cepet turunnya juga cepet nggak apa-apa Pak. Kita kasih solusi.